Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib ingin mengingatkan terutama untuk diri khatib dan kepada para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan khatib ini jangan sampai ada yang tertidur karena mendengarkan khutbah Jumat bagian rukun daripada salat Jumat. Kita dengarkan sama-sama untuk sebagai wasiat takwa kita bawa pulang. Kita bawa sebagai bekal untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Dengan rahmat karunia Allah hari ini kita masih dititipkan umur, dititipkan usia untuk banyak-banyak meningkatkan iman, kualitas takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang hidup saat ini tapi di dalam hatinya dicabut nikmat besar yaitu nikmat istiqamah. Hari ini kita masih diberikan hidup oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang masih berbuat baik, siapa orang yang masih menikmati imannya dengan sujud, nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saudara kita yang berada di Palestina sedang berada dalam goncangan yang besar, ditindak, ditekan, ingin diambil buminya oleh orang-orang Israel yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak peduli dengan saudara kita yang di Palestina, berarti hilanglah satu surat dalam Al-Quran itu. Isi surat dalam Al-Quran itu 114. Tapi kalau kita tidak menolong mereka, maka kita hilanglah satu surat dalam Al-Quran itu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di Palestina itu ada Masjid Aqsa. Di situ dulu kaki mulia Nabi Muhammad menginjakkan kakinya ketika akan menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak menghancurkan kaum Israel itu? Kenapa Allah tidak bisa membinasakan mereka? Bukan tidak bisa, Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Samud dulu dihancurkan oleh Allah, seperti kaum Ad dulu dihancurkan oleh Allah, diturunkan bencana hujan batu, digulung dengan gempa bumi yang sangat luar biasa. Lalu kata Syekh Muhammad Jibril,
Kalau Israel itu dihancurkan, dengan apa engkau akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu jawaban dari suatu syekh yang harus kita bisa membantu menolong saudara kita. Bukan berarti kita menolong berperang dengan mereka, bukan berarti kita harus ikut angkat senjata dengan mereka, tapi kita menolong mereka berjihad dengan harta kita. Bantu sebagian harta kita, transferkan sebagian uang yang kita miliki. Begitu mudahnya sekarang mentransfer uang, mengirim uang untuk saudara kita di Palestina. Begitu mudahnya sekarang media-media sosial menyampaikan suatu kebaikan-kebaikan yang bisa sampai ke tangan mereka. Alangkah kerasnya hati kita kalau sampai saat sekarang ini belum terbuka untuk membantu mereka. Kalau ada orang yang masih ragu dengan hartanya, menyumbang sebagian hartanya, keluar uang 100.000, 200.000 akan habis. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir, pasti akan diganti oleh Allah, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ma akalta fa'ablaita, yang kau makan akan busuk. 100.000 engkau belikan ayam, 100.000 engkau belikan nasi bungkus, 100.000 engkau belikan makanan yang enak, itu akan menjadi kotoran. Ma akalta fa'abnaita, yang kau makan akan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beratnya menjadi penyampai seorang penceramah, beratnya menjadi seorang dai ketika dia mengajak kepada umatnya yang ramai, jamaah yang ramai. Dia bersuara dengan lantang, tapi dia tidak melakukan perbuatan itu. Itulah yang dilakukan oleh khatib Jumat sebelum menyampaikan kepada saudaranya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sungguh besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tak kamu kerjakan. Betapa beratnya menjadi seorang penceramah, betapa beratnya menjadi seorang khatib yang naik di atas mimbar yang mulia. Nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah lebih baiknya ada orang bukan ustadz, ada orang bukan kiai, ada orang bukan ulama, tapi dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik kata Allah. Umat terbaik kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita bisa disebut umat terbaik? Ketika kita menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tapi ada orang yang bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, tidak penceramah, dia punya harta, dia punya kelebihan harta, ditransfernya uang 100.000, 200.000 itu melalui rekening, karena dia bisa digunakan oleh saudara kita yang ada di Palestina. Palestina bukan satu negara dengan Indonesia, bukan suku kita, betul. Dia adalah saudara kita dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia adalah saudara kita, saudaraku. Dia adalah yang mesti kita sayang. Bahkan kata Nabi, iman kita dipertaruhkan di hadapan Allah. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kamu sayang kepada dirimu sendiri. Kamu tidak beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum engkau mencintai saudaramu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Maka orang yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, itulah nanti yang akan menjadi naungan, itulah nanti yang akan menjadi penolong ketika seseorang itu berada dalam ancaman di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, berada dalam cengkeraman neraka jahanam.
ketika dia sempat mengulurkan sebagian hartanya untuk saudaranya yang ada di Palestina, maka dia akan ditolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada lagi guna harta. Harta tak ada lagi guna, karena belum sempat harta itu jatuh ke orang miskin, masuk dalam perut saudaranya. Wala banun, anaknya pun tak akan berguna, yang S1, yang S2, yang S3 tak berguna kalau tidak ditanamkan ilmu agama yang kuat di dalam hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang khusyuk. Dia menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah saudaraku, keluar dari masjid ini, keluarkan uang yang ada di dalam dompet itu, yang 100.000, yang 50.000, insya Allah itu akan menjadi penolong. Hakikatnya orang yang bersedekah itu bukan untuk menghabiskan hartanya, tapi dia akan menolong nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur